Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan masuk di dalam panggilan beribadah. Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai dan melindungi kita. Ia tidak akan menutup matanya bagi kita yang senantiasa mendekat dan berharap akan kasih-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya atas saudara sekalian. Amin. Ketaatan kepada yang semestinya ditaati adalah kunci untuk merasakan kehidupan yang baik. Lalu, apa atau siapa saja yang semestinya kita taati dalam kehidupan ini? Bagi orang percaya, yang utama yang harus ditaati adalah Tuhan. Adapun wujud dari taat ini adalah hidup yang seturut dengan kehendak-Nya. Wujud lain dari ketaatan kepada Tuhan adalah dengan menghormati mereka yang sudah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin dan menghormati kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Karena kita percaya jika Tuhan pun berkarya di dalam dan melaluinya untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Roma 14 ayat yang ke-19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Tertutup dan tak jauh
Jemaat yang terkasih, Tuhan menghendaki kita supaya selalu hidup dalam kasih seperti yang tertulis di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Namun demikian, banyak hal belum bisa kita lakukan selaras dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan ini melalui nyanyian penyesalan kita. Kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita. Kini terimalah berita anugerah yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sana.
yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita bersama berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang penuh dengan kemuliaan. Hari ini kami kembali beribadah kepadamu Tuhan, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami atas perjalanan kehidupan yang boleh kami lalui. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami terima. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terimalah ibadah kami ini. Terimalah sembah kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Perkenankan pada saat ini kami menaikkan permohonan kami kepadamu. Kami berdoa terkhusus bagi gereja kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan selalu memberkati gereja kami. Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan berpelayanan kami. Sehingga melalui gereja ini Tuhan, kami terus kuat di dalam Tuhan Yesus. Dan kami boleh mendapatkan tuntunan bagaimana cara kami hidup yang baik di dalam kehidupan di dunia ini. Memohon berkat Tuhan, kiranya Tuhan yang akan selalu menjaga kehidupan kebersamaan kami sebagai jemaat Tuhan. Biarlah kami tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, tetap menghormati satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kebersamaan jemaat di gereja ini boleh tetap berlangsung dengan harmonis, penuh kerukunan, dan boleh menjadi contoh bagi kehidupan kebersamaan yang lain. Kami juga berdoa bagi majelis gereja yang terus berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Bapa berkati majelis gereja, berikan selalu kesehatan, berikan kemampuan yang terbaik, sehingga boleh melayani kami semua jemaat-Mu di gereja ini dengan baik, sehingga kami boleh tetap dekat dengan Tuhan melalui apa yang dikerjakan dan apa yang diberikan oleh majelis gereja kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk panitia pemanggilan pendeta untuk GKJ Salib Putih. Bapa yang akan memberkati panitia pemanggilan pendeta ini, sehingga panitia boleh melayani Tuhan di dalam kebersamaan dalam kepanitiaan ini, sehingga apa yang menjadi dambaan, apa yang menjadi harapan dan cita-cita jemaat boleh terwujud melalui pelayanan dari panitia pemanggilan calon pendeta ini. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu, Tuhan yang memudahkan setiap usaha yang dilakukan,
sehingga panitia boleh melaksanakan tugas dengan baik pula. Ya Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan yang akan memberikan pemulihan, Tuhan yang akan memberikan kesehatan, sehingga saudara-saudara kami boleh segera pulih dan boleh kembali bersama dengan kami semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah yang menjadi doa kami. Dan jikalau sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk memberikan roh Tuhan dalam kehidupan kami, dalam hati kami, sehingga apa yang tersampaikan boleh kami terima dengan baik dan menjadi tuntunan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami pinta dalam satu nama yang tunggal, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang akan kita terima bersama pada hari ini terambil dari Injil Matius 25, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat 30. Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat dimanapun Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai
kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang yang melewati lampu traffic light, ada tulisan belok kiri, ikuti lampu, namun orang tersebut tidak mengikuti lampu, namun dia tetap berjalan ke kiri terus. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu juga naik sepeda motor dan mengerti bahwa lampu lalu lintas sedang menyala merah? Ya, kadang-kadang ada rasa jengkel, ada rasa gregeten, tapi bisa jadi juga malah kita ikut-ikutan untuk belok kiri walaupun lampu masih merah. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kadang-kadang kita ikut-ikutan mereka yang tidak benar. Atau apa yang kita lakukan dengan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, kadang-kadang juga membuat orang lain menjadi tidak mentaati peraturan lalu lintas. Ketika lampu merah, seharusnya ke kiri mengikuti lampu merah, tetapi kita jalan terus, maka orang-orang di belakang kita akan mengikuti. Lah kayak rapopo. Akhirnya dia juga ikut menerabas lampu merah. Hal yang lain, ketika sedang macet panjang, kita naik sepeda motor, biasanya apa yang dilakukan? Naik ke trotoar, lewat trotoar yang seharusnya trotoar itu adalah milik pejalan kaki. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita bisa melewati kemacetan karena lewat trotoar, maka orang lain yang di sekitar kita, yang di belakang kita akhirnya ikut-ikutan naik ke trotoar, dan semuanya akhirnya para pemotor semuanya naik ke trotoar, menyebabkan orang jalan kaki kehilangan tempat untuk berjalan kaki. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang kita lakukan diikuti oleh banyak orang. Ketika kita melakukan hal yang tidak benar, banyak orang yang akan mengikuti. Artinya sebaliknya, kalau kita mau melakukan hal yang benar, menegakkan kebenaran, pasti juga akan banyak orang yang mengikuti untuk menegakkan kebenaran. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita tidak mentaati peraturan, ketika kita tidak mau melakukan yang benar, sebenarnya itu adalah contoh kita tidak mau tunduk pada para pemimpin. Sebab para pemimpinlah yang menentukan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat, sekaligus kita adalah anak-anak Tuhan, seharusnya kita tunduk pada peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah itu. Sikap tidak taat
terhadap peraturan merupakan sikap tidak taat juga kepada pemimpin. Kita tahu Bapak Ibu dan Saudara bahwa yang namanya pemimpin adalah orang yang dipilih sendiri oleh Allah untuk memimpin orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika kita tidak patuh terhadap pemimpin, sebenarnya sedang dalam rangka kita juga tidak patut kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini kita diajak bersama-sama untuk merenungkan sebuah gambaran, di mana gambaran seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri. Ia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya. Ayat yang ke-15 mengatakan sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya. Hamba yang pertama menerima 5 talenta. Lalu hamba yang kedua menerima 2 talenta. Dan hamba yang ketiga menerima 1 talenta. Hamba yang pertama yang menerima 5 talenta, ia menjalankan tugasnya dengan baik, menjalankan apa yang dititipkan kepadanya, sehingga bisa laba 5 talenta juga. Sementara hamba yang kedua yang menerima 2 talenta juga menerima laba 2 talenta. Sedangkan hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta, dia tidak menjalankannya, tetapi justru menggali lubang untuk menyimpan apa yang dipercayakan oleh tuannya tadi. Ketika sang tuan kembali, mereka bertiga menghadap sang tuan. Hamba yang pertama yang berhasil memperoleh laba 5 talenta mengatakan kepada sang tuan bahwa dia berhasil mendapatkan laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Hamba yang kedua yang menerima 2 talenta dan berhasil mendapatkan laba 2 talenta juga, sama halnya dengan hamba yang pertama. Dianggap baik dan setia, maka perkara-perkara yang lebih besar diberikan kepadanya, dan dia juga menerima penghargaan yang luar biasa, yaitu dia boleh masuk dan turut dalam kebahagiaan tuannya. Namun saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang dilaporkan oleh hamba yang ketiga? Dia tidak menjalankan apa yang dipercayakan tuannya. Dia tidak menjalankan talenta yang dititipkan kepadanya. Maka ayat yang ke-26 sampai 29 dalam bacaan kita hari ini, terlihatlah kemarahan besar dari sang tuan kepada hamba tersebut. Karena apa yang dipercayakan, apa yang diberikan sama sekali tidak dijalankan. Dan ibu bapak dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menarik di sini, ini yang menjadi pusat perhatian kita dalam pembahasan firman Tuhan hari ini. Perhatikan, hamba ini marah, bukan sekedar, mohon maaf, tuan ini marah bukan sekedar hamba ini tidak menjalankan apa yang dititipkan kepadanya. Tapi mari perhatikan ayat yang ke-15. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi talenta yang dititipkan kepada hamba-hambanya itu sesuai dengan kesanggupannya.
Kalau ada kata kesanggupannya, kesanggupan para hamba, artinya sebelum dititipkan sudah ada pertemuan, sudah ada pembicaraan, sudah ada kesepakatan bersama untuk apa yang akan dititipkan kepada mereka. Sudah ada pembicaraan, sudah ada kesepakatan, tapi apa yang dilakukan oleh hamba ketiga? Dia tidak mematuhi kesepakatan itu. Dia tidak mematuhi peraturan yang dibuat bersama dengan sang Tuhan. Ayat yang ke-15 jelas, ini diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya hamba-hamba ini sudah mengakui bahwa kesanggupannya segitu. Yang sanggup 5 diberi 5. Yang sanggup 2 diberi 2. Namun yang satu mengatakan sanggup 1, diberikan 1, tetap tidak dijalankan. Peraturan yang dibuat bersama, kesepakatan yang dibuat bersama tidak dijalankan. Itu yang membuat tuannya menjadi marah besar. Jadi bukan sekedar tidak dijalankan, namun karena ada perintah, ada kesepakatan yang tidak dilakukan oleh hamba yang ketiga tadi. Ini yang membuat sang Tuhan menjadi marah besar kepadanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gambaran ini sebenarnya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa patuhilah apa yang menjadi peraturan dari pemimpin. Patuhilah apa yang menjadi kesepakatan bersama. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Patuh terhadap pemimpin, patuh terhadap peraturan, patuh terhadap kesepakatan yang dibuat bersama. Kembali pada contoh di atas yang saya ungkapkan tadi. Adanya peraturan di jalan raya, adanya peraturan belok kiri sesuai dengan lampu lalu lintas, itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh pemimpin untuk kebaikan kita bersama. Trotoar, peraturannya adalah tempat para pejalan kaki, bukan tempat orang-orang yang naik kendaraan atau sepeda motor. Dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Artinya Bapak Ibu, ketika kita menyalahi aturan, ketika kita tidak mematuhi aturan yang ada, jelas bahwa kita tidak tunduk terhadap pemimpin. Jelas bahwa kita tidak tunduk pada kesepakatan bersama, dan artinya juga kita sebagai orang percaya tidak tunduk kepada Allah yang memilih pemimpin bagi kita. Oleh karena itu marilah melalui firman Tuhan ini kita bersama diingatkan sebagai para pengikut Kristus, ketika kita mau menuruti apa yang menjadi perintahnya, maka sukacita dan kebahagiaan akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sama seperti hamba yang pertama dan kedua, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Sukacita, kebahagiaan hidup dapat kita terima ketika kita patuh terhadap pemimpin, kita patuh terhadap peraturan, kita patuh terhadap Tuhan kita. Selamat merenungkan firman Tuhan. Ketaatan kepada pemimpin, sikap yang baik yang harus kita tunjukkan sebagai pengikut Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita.
Marilah kita bersyukur atas pemberian Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Malah kita memberikan persembahan syukur kita diiringi dengan pujian. Syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Syukur atas pengaman harum indah tak terti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita pada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa melangsungkan ibadah kami, ibadah di Tuhan, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan sebagai ucapan syukur kami mempersembahkan sedikit berkat yang telah Engkau limpahkan pada kami. Kiranya Engkau tahirkan persembahan ini, Engkau sucikan persembahan ini, sehingga layak untuk kami gunakan memperluas kerajaan-Mu. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Engkau selalu bimbing, Engkau selalu tuntun, sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sudah memberikan persembahan pada kesempatan ini. Engkau selalu berkati dengan penuh kelimpahan, dan pakailah mereka Tuhan sebagai saluran berkat-Mu dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan Tuhan Yesus doa dan permohonan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan bersama-sama menyampaikan doa kami yang telah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan imam rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Saling membangunlah dalam ketaatan. Jadilah saksi-saksi Kristus dan terpujilah namanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam majulah dalam terang kasih-Nya. Di jalan hidup yang bebas sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang